karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu. Bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bacaan firman Tuhan diambil dari Roma 11, dimulai dari ayat 25 sampai 32. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapus dosa mereka. Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Demikianlah firman Tuhan. Berkat kemurahannya. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Roma 11 ayat 32. Anugerah dan perbuatan tidak pernah saling membatalkan. Keduanya malahan saling menguatkan. Tanpa perbuatan, anugerah akan dipandang murahan. Sebaliknya, tanpa anugerah, perbuatan menjadi kesombongan. Kesombongan adalah akar dari banyak persoalan yang terjadi dalam dunia hingga kini. Dalam surat Roma, Paulus mengingatkan jemaat akan kemurahan Allah yang memilih Israel dan mengasihi bangsa-bangsa lain. Gereja yang anggotanya terdiri dari beragam suku bangsa tidak pernah mengganti kedudukan Israel. Mereka tetap disebut kekasih Allah. Sebaliknya, bangsa-bangsa lain dikaruniakan Injil dan Allah menghimpun mereka dalam persekutuan yang disebut gereja. Namun Israel dan bangsa-bangsa lain atau gereja sama-sama berlaku tidak setia. Bahkan dalam ketidaksetiaan itu mereka masih berdebat mengenai siapa yang terbaik di mata Allah. Di sini Paulus tegas berkata, semua sama-sama tidak setia. Karenanya tidak perlu sombong. Dalam ketidaktaatan mereka semua, Allah tahu menunjukkan kemurahannya. Semua ada karena kemurahan Allah. Anugerahnya menolong dan memberdayakan. Sehingga kalau kita berhasil tidak perlu menyombong. Atau jika komunitas kita bertumbuh tidak perlu merasa paling baik di antara komunitas lain. Sebab itu bukan hanya karena usaha kita, tetapi
ada kemurahan Allah di dalamnya. Usaha dan kerendahan hati kita menjadi tanda nyata bahwa kita sudah menerima berkat kemurahan-Nya. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu bersama-sama umat-Mu ya Tuhan, ingin menaikkan doa dan harapan kami kepadamu. Kami ingin berdoa bagi setiap keluarga di tengah-tengah pergumulan hidup kami masing-masing. Teristimewa ya Tuhan di masa pandemi ini ketika pergumulan mungkin semakin bervariasi dalam hidup kami. Mungkin banyak keluarga-keluarga yang bergumul akan masalah ekonomi, akan masalah kesehatan, dan bergumul akan masa depan yang memerlukan solusi untuk kehidupan yang lebih baik. Kami mohon kiranya Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah keluarga kami masing-masing ya Tuhan, di tengah-tengah problematika yang kami alami. Ya Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memberikan kami iman dan teguh bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, menuntun dan menopang kami, sehingga kami percaya bahwa kehidupan kami sungguh ada di dalam tangan penyertaan Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa bagi saudara kami yang mungkin bergumul akan membangun usaha yang baru, atau mencari pekerjaan yang baru, atau saudara kami yang mungkin saat ini juga mendapatkan pemotongan gaji, sehingga banyak pergumulan lain yang harus kami hadapi. Mari Tuhan, kiranya Engkau menolong dan membukakan jalan bagi setiap kami yang bergumul akan masa depan yang lebih baik. Kami juga ingin berdoa bagi saudara kami yang mungkin saat ini sedang sakit, dimanapun mereka berada dan segala keberadaan mereka Tuhan, biarlah Engkau mau jamah dan sembuhkan mereka yang sakit. Beri kekuatan dan penghiburan ya Tuhan dan kesabaran. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang mungkin saat ini ada yang sedang isoman karena terpapar COVID-19. Kami percaya Tuhan, Kau juga akan menyertai di masa-masa isoman mereka. Berikan kesabaran, berikan penghiburan dan kekuatan untuk bisa kembali pulih seperti sedia kala. Ya Bapa, inilah doa dan harapan kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama kami yang hidup, kami melandaskan doa ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menolong kami dalam hidup beriman kami lewat persekutuan di dalam gereja. Berkati segala pelayanan yang dikerjakan oleh seluruh pelayan di GKI Perumnas dan Bajem Kota Bumi. Kami berdoa agar seluruh pelayan gereja semakin setia melayani dengan sepenuh hati, dengan ketulusan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan juga memberkati seluruh program kerja gereja yang sudah dirancang dan dikerjakan agar berdampak bagi banyak orang, tidak hanya seluruh anggota jemaat tapi juga semua manusia di dunia ini. Berkati juga dalam segala rencana untuk ibadah onsite di masa pandemi ini. Kiranya Engkau menolong segala persiapan yang dilakukan oleh majelis jemaat, tim gugus COVID, maupun oleh seluruh anggota jemaat yang bisa hadir secara onsite. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami berdoa kepada pemerintah agar bekerja melayani rakyat sepenuh hati untuk mencapai sukses. Namun sayangnya dalam perjuangan dan kerja keras ini tidak semua orang bisa menjalankannya dengan totalitas yang maksimal dikarenakan masa-masa dan saat ini akibat virus COVID-19. Kami berdoa agar keadilan dan kesejahteraan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami memohon berkat Tuhan
bagi semua yang telah memperjuangkan kemerdekaan tanah air Indonesia, memberkati para pemimpin bangsa agar dapat memimpin berdasarkan keadilan dan kebenaran Tuhan, serta mengedepankan kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir, kami berharap stok vaksin yang diberikan oleh pemerintah maupun pemerintah provinsi dapat diberikan secara tepat agar segera dapat dilakukan vaksinasi. Kami juga berharap kepada tiap lapisan masyarakat untuk bisa menerapkan PPKM yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Melalui doa bersama ini, semoga pandemi COVID-19 akan segera berakhir. Amin.